Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah bun, di video kali ini saya pengen berbagi nih tentang tanda bahaya pada bayi baru lahir. Nah bun, biasanya nih setelah persalinan hari kedua atau hari ketiga, bunda biasanya sudah diperbolehkan pulang nih ya dari fasilitas tempat bunda bersalin. Nah, kalau misalnya udah di rumah, tentunya bunda harus tahu dong ciri-ciri bayi yang sehat dan ciri-ciri bayi yang sakit. Nah, sekarang kita bahas tanda bahaya pada bayi baru lahir. Nah, jadi kita bisa tahu nih ciri-ciri bayi yang sakit. Nah, yang pertama itu adalah bayi tidak mau menetek. Nah, bun, pada sebagian bayi ada yang menetenya itu 2 jam sampai 3 jam sekali. Nah, kalau misalnya bayi bunda ini sudah waktunya menetek, nah terus terlihat dia lemah, terus tidak mau menetek, padahal bunda sudah posisinya sudah enak misalnya ya, kemudian payudara bunda juga sudah bengkak, tapi dedenya itu tidak mau menetek. Nah, itu salah satu tanda bahaya yang pertama. Kemudian tanda bahaya yang kedua adalah terdapat demam. Nah, kalau misalnya bunda ini disarankan di rumah punya termometer ya untuk mengukur suhu tubuh. Nah, kalau misalnya didapatkan bayi itu suhu tubuhnya lebih dari 37,5 derajat, nah bunda harus waspada, apalagi disertai dengan tanda yang pertama tadi, yaitu tidak mau menetek. Suhu normal pada bayi itu adalah 36,5 sampai dengan 37,5 ya bun ya. Nah, kemudian tanda bahaya yang ketiga adalah bayi terlihat kejang. Nah, kejang pada bayi ini memang cukup bervariasi dan memang biasanya agak berbeda dengan kejang orang dewasa. Nah, kejang pada bayi, apalagi bayi yang baru lahir, itu biasanya ada gerakan-gerakan yang di luar kebiasaan, seperti mulut mencucu ya bu ya, mulutnya tiba-tiba mencucu seperti itu. Nah, itu bisa dikatakan kejang, apalagi disertai dengan mata yang terbelalak seperti itu. Kemudian ada gerakan yang biasanya disebut tonik-klonik, atau gerakannya itu seperti beraturan gitu ya bun ya. Nah, seperti beraturan antara tangan dan kaki. Nah, itu bisa juga tanda kejang pada bayi. Nah, kemudian juga bisa terjadi gejala kejang yang biasa terjadi pada orang dewasa. Nah, misalnya terjadi ketegangan di otot-otot tangan dan kaki. Nah, pokoknya jika ada gerakan yang tidak biasa pada bayi, seperti yang tadi saya jabarkan, yang disertai dengan demam tadi, tidak mau menetek, nah itu bunda harus waspada ya. Nah, kemudian tanda yang keempat adalah ada terlihat sesak napas. Gimana sih cara ngelihat bayi itu seperti sulit bernapas? Kita bisa lihat bun di cuping hidungnya. Nah, ini hidung bayi. Nah, cuping hidungnya itu terlihat seperti kembang kempis ya bun ya. Saya praktekkan kembang kempis seperti ini. Nah, itu seperti tanda dia sulit bernapas. Kemudian kalau misalnya bunda buka perutnya, itu bunda bisa lihat gerakan dinding perutnya naik ke atas ke bawah. Itu pernapasannya bisa bunda hitung. Nah, kalau misalnya dinding perutnya itu ke atas ke bawah, itu tarikan napasnya itu lebih dari 60 kali per menit atau kurang dari 40 kali per menit. Nah, itu ada penyebab bayi itu kesulitan bernapas. Nah, itu tanda bahaya yang keempat, yaitu sesak napas. Nah, kemudian tanda bahaya yang kelima adalah bayi itu cenderung terlihat lemah, lesu gitu ya bun ya. Nah, kalau misalnya bayi yang menangisnya kencang, menangisnya ini aktif ya, disertai aktif, kencang gitu ya. Nah, itu bagus. Kalau misalnya terlihat lemah, letih, lesu, kemudian merintih, tidak menangis kencang, itu juga bisa menjadi tanda bahaya pada bayi. Seperti itu, berarti ada sesuatu. Nah, kemudian selanjutnya bun, tanda bahaya yang keenam, ada kemerahan di sekitar tali pusat. Nah, bahkan kemerahannya ini cenderung menjalar sampai ke dinding perut. Nah, itu juga bahaya banget bun. Nah, harus segera diperiksakan ke fasilitas kesehatan. Nah, kemudian bun, tanda bahaya yang keenam, nah terdapat diare, yang dimana diare ini menyebabkan bayi menjadi lemah dan lesu.
Nah, kemudian juga tidak mau menetek. Tadi balik lagi ya ke tanda bahaya yang pertama, tidak mau menetek karena diare yang banyak seperti itu. Nah, itu juga bisa menjadi tanda bahaya. Nah, terus Bunda juga bisa melakukan pemeriksaan terhadap bayi nih di rumah. Kalau misalnya bayi diare, bisa ini ya, dicubit kulitnya. Nah, kalau misalnya dia kembali dengan cepat seperti ini, nah itu berarti bayi belum mengalami dehidrasi seperti itu. Tapi kalau misalnya ketika dia balik laginya lambat, kayak gitu, nah itu Bunda harus waspada, harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Nah Bun, tanda bahaya yang selanjutnya adalah bayi terlihat kuning. Nah mungkin kalau misalnya bayi baru lahir terlihat agak-agak kuning, itu adalah sesuatu yang fisiologis atau normal. Tetapi nih Bun, kalau misalnya lebih dari 24 jam, nah Bunda harus lihat nih kuningnya. Kalau misalnya terlihat kuningnya pekat ketika dijemur di bawah sinar matahari, itu biasanya terlihat banget ya Bun ya, di bawah lapisan kulitnya itu kuning sekali, agak pekat. Terus kemudian skleranya juga, sklera yang putih-putih mata ini juga terlihat kuning. Nah apalagi sampai di langit-langit bibirnya dede bayi itu terlihat kuning. Nah itu juga tanda bahaya Bun, jadi harus dicek kadar bilirubinnya. Nah kemudian tanda bahaya yang selanjutnya adalah mata bayi mengeluarkan nanah dan kemerahan, juga disertai demam. Nah itu juga harus waspada ya Bun ya, berarti harus diperiksakan lebih lanjut. Nah Bun, tadi adalah tanda bahaya pada bayi yang Bunda harus tahu ya Bun ya, ketika Bunda mengurus baby di rumah. Jadi Bunda tahu nih bayi saya ini dalam batas yang harus cepat-cepat ke pusat kesehatan atau tidak. Nah seperti itu. Jadi semoga nih pemaparan tentang tanda bahaya pada bayi tadi bermanfaat ya Bun. Nah, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.